Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Nurjana dari kelas 6C. Di sini saya akan menjawab soal latihan mata kuliah Inovasi Pendidikan. Kurikulum berbasis keterpaduan mencakup berbagai komponen yang saling terkait, dan setiap komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Untuk komponen yang pertama, itu ada komponen lulusan. Nah, komponen ini merupakan produk sistem kurikulum yang dapat memenuhi harapan kuantitas, yaitu harapan jumlah dan kualitas lulusan. Yang kedua yaitu komponen metode. Nah, ini meliputi program pembelajaran, metode penyajian, bahan ajar, dan media ajar. Yang ketiga yaitu komponen evaluasi. Nah, ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan proses kurikulum dan realisasi tujuan kurikulum tersebut. Yang keempat yaitu komponen balikan. Nah, ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam konteks umpan balik untuk meningkatkan sistem kurikulum. Yang kelima yaitu komponen masyarakat. Nah, ini merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya, tidak hanya sebagai faktor pendukung, tetapi juga sebagai warna dalam pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, yang pertama ada suasana lapangan atau pengaturan lapangan yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua ada pengembangan diri, yang ketiga ada pengembangan potensi masing-masing individu, yang keempat ada proses pembelajaran kelompok, yang kelima ada pengulangan dan penguatan, yang keenam pemecahan masalah-masalah, dan yang terakhir ada sikap percaya diri sendiri. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, kemudian kedua berdasarkan psikologi Gestalt dan teori lapangan, yang ketiga itu berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, yang keempat yaitu berdasarkan kebutuhan, minat, dan pertumbuhan tingkat perkembangan siswa, yang kelima yaitu didukung oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada, yang keenam yaitu sistem penyampaiannya menggunakan sistem satuan pengajaran, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu peran guru sama aktifnya dengan peran siswa, bahkan siswa lebih menonjol dan guru sering berperan pembimbing atau fasilitator. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan, termasuk inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran. Pada masa inovasi, berbagai kebijakan telah memperkuatnya, meskipun pada kenyataannya tidak ada yang baru. Namun inovasi adalah ide baru yang muncul, tetapi merupakan penyesuaian dan perbaikan dari hal-hal yang sudah ada. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa kita sebut KTSP atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yudiris diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan dan prinsip-prinsip KTSP yang pertama ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungan. Yang kedua ada beragam dan terpadu. Yang ketiga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima ada menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam ada belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Komponen-komponen dari KTSP yang pertama ada visi dan misi satuan pendidikan, yang kedua ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang ketiga ada menyusun kalender pendidikan, yang keempat ada struktur muatan KTSP, yang kelima ada silabus, yang keenam yaitu yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut RPP.
Untuk pengembangan KTSP, yang pertama ada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua ada standar nasional pendidikan. Kemudian ada prinsip diversifikasi. Dan yang terakhir ada satuan pendidikan dan potensi daerah peserta didik. Pengembangan kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyederhanaan, pendekatan tematik interaktif, dilatar belakangi oleh permasalahan kurikulum 2006 yang arah konten kurikulum terlalu padat dengan banyaknya mata pelajaran. Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan, yang pertama ada mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua ada sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Untuk landasan, yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Kemudian yang ketiga itu ada landasan Yudiris. Nah, kurikulum pada dasarnya adalah produk Yudiris yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, maka dengan demikian landasan Yudiris pengembangan kurikulum di NKRI ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsip, yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan, yang pertama ada tujuan, kemudian isi, kemudian metode atau strategi, dan yang terakhir ada evaluasi. Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq